Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Eh, Apa kabar semuanya? Saya percaya kabar kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi ini, ketika Tuhan boleh memberikan kami napas kehidupan, damai, sejahtera, sukacita-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan sharing akan firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba, supaya hamba apa yang hamba sampaikan hanya boleh berasal daripada Allah saja. Dan untuk setiap kami yang mendengarkannya, mari Engkau berikan kami telinga dan hati seorang murid yang siap Engkau bentuk ya Tuhan. Mari Bapa, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Dan segala penguasa yang ada di muka bumi ini yang hendak mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan membawakan firman Tuhan buat kita semua yang saya ambil dari surat Rasul Paulus 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Dengan perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop panggilan untuk ikut menderita. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, khotbah hari ini itu saya beri tema hamba Tuhan yang militan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, 2 Timotius 2 ini yaitu surat Rasul Paulus yang menasehati Timotius untuk memperoleh kekuatan dalam Kristus Yesus, yaitu untuk siap menderita sengsara, terutama dalam 2 tugas pokok. Yang pertama, itu agar pembendaharaan mengenai kebenaran Injil seutuhnya supaya dipercayakan dengan iman kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Artinya, Injil itu dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar, artinya supaya bisa membagikan kepada orang lain. Dan tugas yang kedua, supaya tujuan Allah dalam memberitakan Injil digenapi dalam keselamatan yang kekal dari orang-orang yang dipilih. Amin Bapak Ibu. Nah, kedua tugas ini menuntut ada beberapa sikap kita, yaitu ketaatan, kepatuhan, kedisiplinan, dan kerajinan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, surat 2 Timotius bukan hanya sebuah surat yang ditujukan secara pribadi kepada Timotius yang tidak ada kaitannya dengan kita. Tetapi kita harus melihat bahwa surat ini dalam perspektif yang lebih luas, bahwa surat ini juga ditujukan kepada kita, secara khusus buat hamba-hamba Tuhan, supaya kita juga ikut menderita dalam menebarkan Injil. Apapun hambatan yang kita hadapi di lapangan ataupun apapun kendala yang kita hadapi ketika kita memberitakan Injil, kita menjadi hamba Tuhan yang militan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, karena dalam surat secara generalnya yang menunjukkan bagaimana Tuhan membentuk dan mempersiapkan bukan hanya saja seorang Timotius, bukan saja juga hanya seorang hamba Tuhan, tetapi setiap kita yang melayani, setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki satu tujuan,
yaitu bahwa di dalam hidup kita masing-masing kita harus menjadi the man of God. Artinya kita adalah utusan Tuhan, kita adalah hamba Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, dari pembacaan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 ini, ada beberapa sikap ataupun yang harus kita miliki yang dijabarkan di sini Bapak Ibu. Itu yang pertama, itu kita bisa melihat di ayat 3 dan 4. Bapak Ibu boleh baca kembali, nanti di sana dikatakan bahwa di ayat 3 dan 4 kita harus mempunyai sifat seperti prajurit. Kita tahu ya, Bapak Ibu pasti tahu bagaimana seorang prajurit, ataupun kita lihat seorang tentara ataupun polisi atau aparat-aparat lain, yaitu sifat dari prajurit kita tahu itu pasti dia pantang menyerah, dia juga tabah, dia juga loyal dan inisiatif, bahkan rela berkorban. Nah, itulah merupakan sifat-sifat dari prajurit. Sekalipun mungkin ada ketika menghadapi musuh sepertinya sudah mau kalah atau persenjataannya tidak sebanding, tetapi dia tidak takut, dia tidak menyerah, dia terus maju sampai titik darah penghabisan terakhir. Dan dia juga sabar, dia juga tabah. Mungkin ketika di medan perang sudah tidak ada bahan makanan, mungkin sehari 2 hari kelaparan, mungkin makan seadanya, binatang yang ada di hutan, bahkan tumbuh-tumbuhan itu, tapi dia tetap tabah, sabar. Dia juga loyal kepada pimpinan, loyal kepada komandan. Apa yang disuruh komandan selalu siap, tidak pernah menolak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, dari beberapa sikap ataupun sifat yang dimiliki ataupun ciri yang dimiliki orang prajurit ini, apa hal yang terpenting yang kita ambil sebagai hamba Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, bahwa prajurit bertugas untuk membela negara, menjaga keutuhan negara. Dan dia tidak menjadi prajurit supaya menjadi kaya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi kita pelayan juga sama. Kita tidak menjadi berkat, tidak mencari berkat. Kita tidak semata-mata melayani Tuhan ataupun memberitakan Injil hanya untuk mencari berkat. Tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Bahwa tujuan kita hanya fokus hanya untuk melayani Tuhan. Kita hanya fokus untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, kalaupun kita menerima berkat yang mungkin kita tidak tergolong, itu merupakan bonus. Saya percaya setiap hamba Tuhan ketika kita memberitakan Injil keselamatan, ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita dan ketulusan kita, dan untuk menyenangkan hati Tuhan, motivasi kita, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, yang kedua, ini bisa kita baca di ayat 5, Bapak Ibu yang terkasih. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sifat yang kedua ataupun ciri yang dimiliki yang sebagai hamba Tuhan yang militan, yang pertama tadi sebagai prajurit, yang kedua sebagai olahragawan. Kita tahu seorang olahragawan ini berbicara mengenai persiapan, Bapak Ibu. Ini berbicara mengenai kedisiplinan. Ini berbicara mengenai tidak sombong, tidak egois terhadap diri sendiri. Artinya seorang olahragawan, seorang atlet ketika mau tampil, itu dia benar-benar harus penuh persiapan dan disiplin dan latihan. Seorang olahragawan yang akan bertanding dalam suatu olimpiade, dia harus berlatih minimal 8 bulan. Dan ia harus berjanji untuk bertanding sesuai dengan aturan yang benar. Artinya dia mengikuti rule yang ada, tidak bisa asal suka-suka sendiri, tidak bisa asal egoisan sendiri. Nah, sama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ketika menjadi hamba Tuhan, itu adalah menjadi hamba Tuhan yang baik. Itu adalah tidak mementingkan dirinya sendiri, dan juga harus siap dibentuk dan diproses. Menjadi seorang hamba Tuhan yang baik tidak bisa menjadi ataupun terjadi begitu saja, tetapi ada prosesnya. Prosesnya bisa sekolah teologi, bisa juga mengikuti pelatihan ataupun yang ada dilakukan oleh gereja. Seperti kalau di GBI itu ada SOM, ada KOM. Artinya hanya prosesnya. Dan bahkan sebagai hamba Tuhan,
Kita seperti olahragawan, kita juga harus perlu melakukan persiapan. Ketika kita membawa firman Tuhan, kita juga harus perlu persiapan. Kita juga harus melatih diri kita membaca firman Tuhan, doa pagi, doa pribadi kita, kedisiplinan kita. Bukan hanya membaca firman Tuhan Senin Kamis, Senin dibaca, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis dibaca. Atau ketika kita membaca firman Tuhan hanya ketika kita senang, atau kita melayani Tuhan hanya ketika kita diberkati. Ketika kita senang, ketika kita diberkati, ketika kita mungkin ada suatu masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah penyakit, kita malas melayani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jadi ciri yang kedua kita harus memiliki adalah seperti olahragawan. Menjadi hamba Tuhan adalah menjadi hamba Tuhan yang penuh persiapan ketika kita melayani Tuhan, tidak asal-asalan. Dan kita juga orang yang disiplin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ini kita boleh bisa melihat dari ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, menjadi hamba Tuhan yang militan, ciri yang ketiga yang boleh dimiliki adalah seperti petani. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ketika seorang petani adalah cenderung dengan sikap konsisten. Kalau kita melihat petani yang menanam cabai mungkin atau sayuran, ketika dia menanam cabai, harganya mungkin cukup tinggi. Tapi ketika dia panen, belum tentu pada saat dia panen hasilnya juga harganya cukup tinggi. Tetapi dia konsisten terus dengan memupuknya, dengan menyiramnya, dengan menyianginya. Artinya sikap konsisten seorang petani inilah yang boleh kita miliki sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang militan. Artinya kita konsisten melayani Tuhan, kita konsisten dalam membaca firman Tuhan, kita konsisten dalam setiap doa-doa kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Bukan hanya ketika kita senang baru mau melayani, bukan karena kita hanya karena diberkati mungkin, atau ekonomi kita sedang baik-baik saja kita melayani. Tapi ketika kita, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ekonomi kita pun naik turun, ataupun bahkan keadaan turun, kita tetap senantiasa melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus yang bekerja di setiap hati kita, di setiap pribadi kita masing-masing, agar kita boleh menjadi hamba Tuhan yang militan, seperti seorang prajurit yang pantang menyerah, dan seorang olahragawan yang dia orangnya adalah disiplin, tidak sombong, tidak egois, memenuhi peraturan yang ada. Dan ciri yang ketiga, seperti seorang petani yang konsisten. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang masa sekarang ini juga yang penuh dengan tantangan, menjadi hamba Tuhan yang konsisten dalam melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Sebagaimana kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, menjadi hamba Tuhan yang militan dan memiliki ciri-ciri seperti seorang prajurit, olahragawan, dan juga petani, yang kami tidak mementingkan keinginan diri kami sendiri, kami tidak egois, tapi kami orang disiplin, kami orang penuh persiapan, kami orang yang konsisten ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, bila Roh Kudus yang boleh bekerja di setiap hati kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin.